Selamat datang kembali. Di sesi kita ini, kali ini kita mau coba kupas tuntas ya, fase paling awal mendirikan perusahaan. Yang sering dibilang itu, apa ya, panggilan bertualang, gitu kan? Betul, betul. Kayak petualangan baru gitu ya rasanya. Iya. Nah, kita pakai sumber dari buku Startup Myths and Models. Mau coba bongkar nih, beberapa mitos awal yang kadang jadi jebakan mental buat pendiri baru. Jadi misi kita simple aja, bedah kesalahpahaman ini biar Anda yang lagi dengerin punya pegangan yang lebih kuat. Soal apa sih yang sebetulnya penting pas Anda mau jawab panggilan itu? Sering diibaratkan kayak hero's journey-nya Joseph Campbell ya. Ada panggilan, terus kadang ragu. Nah, iya. Ragu dulu, nolak panggilan, tapi akhirnya ya udah, maju aja. Nyebrang ke dunia baru. Penuh resiko, nggak pasti. Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah banget. Dan di awal petualangan ini, wah banyak banget mitosnya. Yang paling umum mungkin, mitos nomor satu ini, Anda itu wajib bikin perusahaan unicorn yang valuasinya miliaran dolar. Padahal sumber yang kita bahas ini justru ngasih lihat dari sisi lain. Oh ya, jadi nggak harus gitu ya? Nggak harus langsung ngejar status unicorn. Padahal kan tekanannya gede banget ya dari luar. Kayaknya semua harus jadi unicorn. Terus sumbernya bilang gimana dong? Iya, tekanannya gede, tapi buku ini nyaranin gini. Coba deh fokus ke peluang pasar yang cukup kecil dulu. Yang penting, Anda bisa jadi pemimpin di situ. Cari pasar yang bikin Anda tuh terobsesi gitu. Yang Anda yakin banget ini bakal gede, meskipun mungkin orang lain masih ragu. Contohnya ada nggak? Biar kebayang. Ada. Kayak Genip dulu atau Life 360. Awalnya kan mereka masuk ke pasar yang ya dianggap kecil lah sama banyak orang. Genip itu nyediain API data sosial. Life 360 aplikasi keluarga. Intinya, ambisi besar itu oke, tapi jalurnya, cara mencapainya, itu seringkali lebih krusial. Gitu kata sumber ini. Bahkan banyak VC pemodal Ventura itu sebetulnya udah senang kok kalau exit di angka 100-400 juta dolar. Nggak harus miliaran. Oh, oke. Masuk akal sih. Jadi ini nyambung ke mitos kedua dong ya, yang bilang pendiri itu bikin perusahaan cuma karena pengen kaya raya. Kalau bukan cuma uang, terus apa aja motivasinya? Ini penting nih, apalagi kalau Anda lagi bangun tim ya kan, biar nggak salah kaprah. Penting banget. Nah, sumber ini itu memetakan macam-macam dorongan. Ada yang karena hasrat berkarya, ada yang tertarik banget sama teknologinya, ada juga yang nyari nama atau respek di industri. Atau ambisius aja pengen bangun kerajaan, suka kompetisi gitu. Atau pengen mandiri, atau punya misi sosial. Macam-macam lah. Wah banyak ya ternyata. Terus gimana biar timnya solid? Kuncinya, kata sumber ini, tim pendiri itu kudu sadar dan nyamain motivasi sama ekspektasi masing-masing. Dari awal banget. Soalnya, kalau nggak sinkron, wah bisa fatal. Bisa pecah timnya. Bahkan pas startupnya udah mulai sukses. Kayak kasus Genip itu, ada pendiri yang keluar karena arahnya udah nggak sesuai sama harapan dia. Jadi komunikasi di awal itu krusial banget ya? Iya. Saran praktis dari buku ini, kenali motivasi masing-masing, diskusiin ekspektasi, dan idealnya ya, udah pernah kerja bareng sebelumnya dalam situasi sulit. Semacam pacaran sebelum nikah gitulah. Haha, iya bener juga. Biar tahu sifat aslinya pas lagi susah ya. Oke. Lanjut nih, mitos ketiga. Ini juga sering banget kedengeran. Harus jadi yang pertama masuk pasar. Bener nggak sih ini? Kan banyak contoh, kayak Google, Facebook, mereka bukan yang pertama, tapi akhirnya malah jadi raksasa. Nah, itu poin bagus. Jadi yang pertama itu emang ada plus minusnya. Sumber ini juga bilang gitu. Keuntungannya mungkin, ya Anda bisa identik sama pasar baru itu. Tapi ruginya juga ada. Harus ngedukasi pasar dari nol, biayanya gede. Bisa juga salah timing, teknologinya belum siap. Jadi kuncinya bukan soal siapa cepat dia dapet ya. Bukan cuma itu, kuncinya lebih ke timing yang tepat sama pemahaman soal siklus hidup pasar startup. Siklus hidup pasar startup, wah istilah baru nih. Bisa dijelasin dikit nggak? Maksudnya gimana tuh buat pendiri baru? Oke, simpelnya gini, pasar itu kan ada tahapannya. Dari nascent, baru lahir, pasarnya masih abu-abu banget. Terus growing, mulai tumbuh, kelihatan potensinya. Lalu super hot, lagi panas-panasnya, banyak pemain baru masuk, valuasi gila-gilaan. Terus maturing, mulai dewasa, ada konsolidasi pemain. Sampai akhirnya mature.
Udah dewasa, pertumbuhannya melambat. Oke, terus hubungannya sama timing tadi. Masuknya kapan dong yang pas? Nah, sumber ini bilang, momen emas itu seringnya ada di kurva Goldilocks. Maksudnya, jangan terlalu awal. Pas pasar belum siap, itu di nascent awal. Nanti keburu kehabisan nafas sebelum pasarnya jadi. Tapi juga jangan telat banget, pas persaingan udah ketat banget dan butuh modal gede. Itu pas super hot atau maturing akhir. Idealnya, kata sumber ini, masuk pas akhir tahap nascent atau awal growing. Pas pasar mulai kelihatan bentuknya, tapi belum terlalu ramai. Oke. Jadi bukan cuma soal jadi yang pertama, tapi masuk di momen yang paling pas sambil ngerti dinamika pasarnya gitu ya. Betul banget. Siapa yang masuk di saat paling tepat dengan pemahaman pasar yang kuat, itu kuncinya. Terlalu dini itu bisa sama buruknya kayak telat. Wah, menarik banget ini pembahasannya. Oke deh, mari kita coba rangkum cepat ya poin-poin penting buat Anda semua. Pertama, lupain dulu lah obsesi jadi unicorn dari hari pertama. Fokus aja kuasai ceruk pasar yang Anda minati, yang Anda yakin potensinya. Kedua, kenali benar-benar motivasi terdalam Anda dan tim Anda. Nggak cuma soal duit. Terus, samain ekspektasi. Ngomong terbuka aja. Ini fondasi penting banget buat jangka panjang. Setuju. Dan ketiga, gak usah terlalu kemakan mitos harus jadi yang pertama. Justru timing, kapan Anda masuk, dan pemahaman soal siklus pasar itu seringkali lebih strategis. Tepat sekali. Nah, semua ini kan akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan nih buat Anda yang mungkin lagi di tahap awal nih, panggilan bertualang. Pertanyaan apa tuh? Bikin penasaran. Gini, kalau memang fokus ke ceruk pasar yang bisa dikuasai dulu itu penting, pertanyaan intinya adalah gimana caranya Anda bisa efektif nemuin ceruk yang pas itu di tengah riuhnya pasar yang udah besar. Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda bisa bangun keyakinan yang kuat, bukan cuma harapan ya, kalau ceruk itu beneran punya potensi tumbuh signifikan kayak yang Anda bayangin. Apalagi kalau orang lain mungkin masih meragukannya. Pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh buat Anda pikirkan lebih lanjut. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di sesi pendalaman berikutnya.